Oke, balik lagi di Tarot Zodiak. Kali ini kita mau bacain soal zodiak Gemini. Gimana karirnya, gimana kesehatannya, gimana Percintaan. asmaranya, percintaannya. Eh, Langsung aja, Mas Dani. Oke. Seperti biasa, yang percintaan belakangan. Belakangan. Eh, Seperti biasa, yang Seperti percintaan biasa. belakangan. Tapi apa ya, di Gemini ini aku berharap apa ya, nggak cuma percintaan sih sebenarnya yang aku tunggu. Kayak mungkin relation di pertemanannya. Nggak cuman hubungan dengan pasangan sih. Oh oke, jadi nanti ini ada perubahan di pembacaan atau gimana? Perubahan sih nggak, tapi kadang kan yang muncul lebih cenderung ke hubungan dengan pasangan. Ada Oh, mungkin yang aku harapin apa ya, kayak ada hubungan dalam keluarga, tapi nggak muncul-muncul sih dari zodiak-zodiak yang Oh, sebelumnya. jadi kayak clue-clue Heeh. terselubung ya. Heeh. Oke. Jadi oke. mungkin kalau dilihat dari video sebelumnya kayak ini kok sama pasangan terus gitu. Karena emang apa? Yang muncul emang clue-nya pasangan semua. Oke. Kalau emang yang muncul clue-nya soal keluarga ya itu yang aku tunggu sih sebenarnya. Tapi dan, belum muncul. dan sebelum-sebelumnya juga sebenarnya kita kan spesifik ke asmara ya. Asmara hubungan. Jadi misalkan nanti kayak ada keluar yang ada kaitannya sama keluarga atau pertemanan, itu kayak bumbu-bumbunya aja kan ya. Nggak menutup kemungkinan sih, tapi sejauh ini belum. Oke. Semoga. Oke. Kita langsung mulai dari karir seperti biasa. Ditarik sekaligus ya karirnya. Oke. Karir, kesehatan, asmara ya. Asmara. Oke, sama Dua, dua. dua, tiga. Oke. Dua. Karir. Aduh, bentar. Dua. Karir, kesehatan, tiga. Bentar. Hop, tiga. Tetap. Karir nih. Oke. Karir Gemini ya. Oke. Kurang lebihnya kartunya kayak gini buat Gemini soal karir. Ini apa ya? Peringatan garis besar sih ini sih. Oke. Mungkin kalau sebelumnya kayak apa ya? Lebih ke positif ya. Oke. Pertanda-pertanda bagus. Kalau ini lebih ke peringatan banget sih. Oke. Kalau dibilang buat yang udah kerja atau belum, ini berlaku untuk semuanya sih. Oke. Kayak gitu. Mungkin kalau misal buat yang lagi kerja, kayak gitu. Stop deh apa ya, kayak pemikiran-pemikiran yang pendek kayak gitu. Oke. Mungkin sekilas kamu bakal mikir kayak apa ya, lingkungan pekerjaanmu yang nggak mendukung. Tapi kalau digali lebih dalam lagi, sebenarnya kamu sendiri yang membuat lingkunganmu tuh kayak gitu. Oke. Kayak mungkin secara nggak langsung dia playing victim lah. Oke. Menganggap dirinya sebagai korban, padahal dia sendiri pelakunya kayak gitu. Oke. Dan ini berkaitan sama berpikir pendek itu tadi. Oke. Kayak gitu. Sebentar, aku kayak agak belum nyambung, kayak belum connect gitu loh, hubungannya antara dia playing victim sama berpikir pendek itu tadi. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Mungkin kalau misal apa ya, kayak contoh, mungkin contohnya ya, kalau di dunia pekerjaan gitu kayak sebenarnya yang melakukan kesalahan dia, mungkin dalam pekerjaan atau sistem kerjanya itu kayak apa, prosedurnya, dia yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan mungkin tekanan dari atasan atau tekanan dari pekerjaannya. Tapi dia nggak menganggap kalau dia melakukan kesalahan itu kayak gitu. Jadi yang lebih dia fokusin adalah, loh kenapa lingkungan atasan atau pekerjaan yang justru malah membuat aku nggak betah dengan gini. Padahal kalau dilihat balik, dia sendiri yang menciptakan hal itu. Oke. Berarti sebenarnya berpikir pendek itu yang menyebabkan dia membuat kesalahan. Atau dia tidak menyadari kesalahannya karena dia berpikir pendek? Dua-duanya sih bisa dibilang ya sih. Oke. Dan ada pengaruh juga karena emosional yang nggak stabil. Oke. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang berkaitan juga ketika emang emosionalnya nggak stabil, dikit-dikit tersinggung, katakanlah mungkin, atau dikit-dikit kayak menganggap dia yang paling benar, sedangkan ternyata kesalahannya dari dia sendiri kayak gitu. Oke. Itu sendiri sih. Itu mungkin buat yang lagi kerja ya. Oke. Untuk yang lagi nggak kerja kayak gitu, balik lagi, kalaupun yang nggak kerja kan pasti pengennya kerja, dapat pekerjaan kayak gitu. Nah, buat Gemini yang lagi sulit banget dapat kerjaan, balik lagi mungkin kamu harus mikir sih,
yang kamu cari sama yang kamu miliki itu apa gitu. Oke, value-nya diri dia, apa yang bisa dia jual, apa Iya. ya? Kalau background kamu IT tapi kamu maksain buat masuk ke akunting atau mungkin ke finance, itu ya susah gitu. Kemungkinan ada sih, ada kayak gitu. Tapi kalau emang katakanlah ijazahmu ijazah orang-orang IT, kamu daftar di finance ya susah lah. Oke. Itu contoh simpelnya kayak gitu. Jadi apa ya, kayak jangan cepat putus asa, jangan cepat minder, jangan cepat mikir yang enggak. Karena balik lagi, kalau kamu salah jalan buat ke depan, nentuin jalannya udah salah, ya gimana kayak gitu loh. Kamu nggak bisa nuntut dari kesalahan itu. Karena balik lagi, kamu udah meletakkan kakimu udah agak salah nih katakanlah. Kayak gitu. Jadi lebih dilihat aja sih, dirimu itu lebih oke di mana, lebih nyaman di mana, ya udah kejarlah di situ dulu. Oke, atau mungkin bisa gini ya. Misalkan kalau dia bukan salah jurusan, maksudnya kayak nggak sesuai sama basic pendidikan sebelumnya, mungkin bisa juga kalau misal dia ngerasa kayak apa ya, dia kurang skillnya gitu, mungkin bisa punya inisiatif untuk menambah skill lah ya. Training, ikut training bisa dan lain jadi. sebagainya, seminar gitu mungkin bisa ya. Itu pun misal kayak oke, emang backgroundmu IT, tapi ternyata kamu pas ngedaftar di IT di mana-mana ditolak juga kayak gitu kan. Mungkin ya itu balik lagi, kemampuanmu mungkin belum cukup untuk di bidang yang kamu daftarin. Walaupun emang sinkron sama-sama IT. Kayak gitu aja sih. Oke. Itu warningnya lebih ke situ sih. Jadi sadar diri aja, apa yang kamu miliki, apa yang kamu lakukan itu harus dilihat lagi sih. Oke. Berarti yang bisa digaris bawahi kayaknya lebih ke introspeksi diri lah ya. Kayak gitu aja sih. Itu warning sih, karena itu pengaruhnya bakal kemana-mana. Orang kalau nggak sadar diri ya udah, dia bakal menganggap yang di luar dia itu yang salah. Padahal ada kemungkinan di dalam diri dia yang mungkin kurang sesuai. Oke. Kayak gitu. Terus kesehatan ya, aspek kesehatan buat Gemini, kartu yang muncul kayak gini. Ini lebih ke Gemini yang mungkin lagi nggak fit. Nggak fit dalam hal apa ini? Kesehatannya. Ini benar-benar fisik. kesehatan. Benar-benar fisik ya. Fisik kayak gitu. Kabar baik apa buruk? Ini baik banget sih. Ada indikasi bahwa kedepannya bakal semakin membaik banget. Kayak gitu. Kenapa membaik banget? Karena mungkin akhir-akhir ini ya dia lagi benar-benar jatuh, lagi benar-benar drop banget. Dan kedepannya ada indikasi bahwa dia akan semakin baik. Aku nggak tahu ya semakin baiknya itu gimana. Soalnya kalau di sini kelihatannya kayak misal tingkat baiknya dia kalau normal itu 80 katakanlah kalau 1 dari 100 ya. Tapi setelah dia drop di 20, pas nanti mau naik, katakanlah dia bakal mencapai di 90 atau 100. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang drop yang sekarang ini bakal menjadi titik loncat banget sih. Di bidang kesehatannya dia kayak gitu. Mungkin kalau logikanya kayak sekalinya orang sakit, kedepannya kalau udah sembuh bakal lebih aware sih. Iya nggak sih? Biasanya kalau sebelumnya mungkin kena tipes katakanlah ya kan, kayak gitu mungkin kedepannya bakal lebih aware lagi. Kayak gitu sih. Logikanya lebih ke situ sih. Contoh simpelnya. Kayak gitu. Semoga ini bisa jadi harapan positif, bisa jadi ya doa juga mungkin ya. Iya sih. Ya, walaupun tidak ada validitas di pembacaan kita ini, tetap ada kemungkinan salah. Tapi kalau misal pun tepat, semoga bisa jadi harapan lah ya. Pokoknya yang positif aja sih diambil kayak gitu sih. Oke, terus buat hubungan. Si Gemini ya, kartunya yang muncul kayak gini kurang lebih. The Devil kayaknya sebelumnya juga pernah keluar ya. Nggak inget sih aku sih. Kayaknya pernah keluar ya. Aku lupa di pembacaan yang mana. Untuk hubungan relation percintaan ini masih seputar orang yang pacaran sih. Belum ada indikasi keluarga atau pertemanan secara sosial. Nggak apa-apa karena nggak bisa dipaksain juga kan. Iya. Kayak gitu. Buat Gemini
buruk sih ini sih, karena ada indikasi bahwa yang udah pacaran mereka kayak ada sisi renggangnya. Oke, ini penyebabnya apa nih kalau dari kartu? Oke, salah satu pasangannya itu merasa kayak dia pengen putus. Maksudnya komunikasi kah permasalahannya atau apa? Ini lebih ke permasalahan yang bisa dibilang apa ya, nggak logis. Oh, oke. Jadi bukan putus karena permasalahan yang emang real itu masalah gitu, tapi cuman karena emang apa ya, dari dalam aja yang nggak stabil, emosional yang nggak stabil. Kadang kan mungkin orang pacaran yang kayak katakanlah baru-baru pacaran nih ya kan, terus ada masalah sedikit labil segala macam, dikit-dikit minta putus. Nah ini yang muncul kayak gini. Oke. Kayak gitu. Ini jadinya berarti kayak apa ya? Belum seserius itu ya hubungannya ya. Kalau di sini sih nggak ada indikasi ini yang pacaran lama atau bentar sih nggak ada. Cuman case yang di sini sebenarnya kamu itu mau putus atau pasanganmu yang minta pengen putus itu cuman karena emang di kondisi yang belum stabil aja sih. Mungkin apa ya, karena efek di luar hubungan sih. Entah mungkin lagi ada masalah keluarga, di pertemanan, atau mungkin pekerjaan yang membuat emosional nggak stabil, ditambah mungkin lagi ada cekcok dalam hubungan kan. Makanya kadang mungkin kalau misal aku dulu juga hampir kayak gitu. Pas dulu masih zaman-zaman pacaran SMA kayak gitu kan, lagi banyak tekanan. Kebetulan emang pacar rewel segala macam, minta yang aneh-aneh kayak harus nuntut perhatian lah, harus kayak gini, jarang ngabarin. Ya akhirnya ya udah mending kita putus aja daripada ribet. Nah, mungkin contohnya kayak gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya kayak poin utamanya pacaran ini buat si Gemini ini masih belum jadi prioritas ya untuk saat ini ya. Masih belum prioritas. Jadi kalau buat kalian Gemini yang kayak sekarang lagi mikir pengen putus karena mungkin pasangan kalian nggak bisa ngertiin lah, kurang ini kurang itu, ditahan dulu sih. Karena takutnya ketika kalian ngambil keputusan itu bakal jadi hal yang sangat disesalkan nanti. Itu aja sih yang muncul kalau di sini. Oke, makasih Dani udah dibacain buat Gemini. Makasih juga teman-teman udah nonton. Terima kasih. Sampai jumpa di tarot zodiak berikutnya dengan pembacaan untuk zodiak berikutnya. Oke. Terima kasih.